Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ibu Dina Febriana dalam pembelajaran tematik kelas 3 yang hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, muatan pokoknya adalah bahasa Indonesia dan juga matematika. Anak-anak hebat, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Ayo semuanya coba angkat tangannya dan ucapkan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah 1. Setelah mengamati benda-benda yang ada di sekitar kita, semua siswa dapat membandingkan apa itu benda dan juga apa itu non-benda. Yang kedua, setelah mengetahui sifat-sifat benda, siswa dapat mengelompokkan benda-benda yang ada di sekitarnya sesuai dengan sifat fisiknya. Yang ketiga, setelah mengetahui alat-alat ukur dan cara memakainya, siswa dapat mengukur panjang benda-benda yang ada di sekitarnya. Anak-anakku, coba kalian perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Nah, begitu banyak benda bukan? Yang diantaranya itu ada gelas, kursi, meja, dan juga ada buku. Semua yang Ibu sebutkan tadi itu adalah benda. Nah, kira-kira bagaimana dengan manusia, hewan, dan juga tumbuhan? Apakah semua itu termasuk benda? Ya, betul anak-anakku. Manusia, hewan, dan tumbuhan juga termasuk benda. Lalu, dapatkah kalian menentukan perbedaan antara meja, kursi, dan buku dengan manusia, hewan, dan tumbuhan? Meja, kursi, buku itu semuanya benda-benda yang kita kenal dengan disebut benda mati. Sedangkan manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Lalu, apakah itu artinya benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan juga mempunyai massa ataupun berat. Nah, Ibu, apa itu massa atau berat? Nah, massa atau berat adalah benda yang dapat diukur dengan cara ditimbang. Anak-anakku, kalau kalian di pagi hari pasti merasakan yang hangatnya sinar matahari. Kira-kira apakah cahaya matahari itu termasuk benda? Dan juga apakah api unggun, panasnya api unggun itu termasuk benda? Dari pengertian benda yang kita tadi pelajari, cahaya matahari dan juga panasnya api unggun itu bukan benda. Kenapa? Karena cahaya matahari dan panasnya api unggun tidak dapat menempati ruang dan juga tidak dapat ditimbang. Lalu, benda-benda di sekitar kita juga bisa dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya, yaitu berdasarkan warnanya, bentuknya, dan juga berdasarkan ukurannya.
Benda-benda di sekitar kita ada yang berukuran besar, kecil, ada juga yang berukuran panjang, pendek. Nah, selain itu juga ada yang tebal dan tipis. Semua benda-benda yang di sekitar kita juga itu bisa dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Coba lihat gambar ini. Di gambar ini ada benda-benda yang berbentuk persegi, segitiga, dan juga ada yang berbentuk persegi panjang. Setelah kita tadi membedakan benda-benda berdasarkan ukurannya, berdasarkan bentuknya, sekarang benda-benda juga bisa dikelompokkan berdasarkan warnanya. Coba lihat, benda-benda di gambar itu ada yang berwarna hijau, biru, kuning. Sekarang coba perhatikan gambar berikut. Benda-benda ini dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Coba gambar ini, apa sih benda-bendanya fungsinya? Ya, betul anak-anak. Benda-benda tadi gunanya itu adalah untuk mengukur benda-benda yang ada di sekitar kita. Dalam gambar tadi ada penggaris dan juga ada roll meter yang biasanya kita gunakan untuk mengukur baju, mengukur tanah, dan mengukur benda-benda yang lainnya. Setiap alat ukur mempunyai satuan yang akan kita gunakan dalam pembelajaran kali ini adalah penggaris. Kalian tentu punya penggaris, bukan? Ya, penggaris mempunyai satuan bakunya, yaitu yang kita kenal dengan sentimeter. Bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur? Ayo kita coba sekarang. Coba persiapkan penggaris dan pensil yang kalian punya. Mari kita ukur panjang pensil yang kalian punya. Caranya, kita letakkan ujung pensil di penggaris, dimulai dari angka 0. Kemudian, kita ukur sampai angka berikutnya. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, sekarang alhamdulillah kalian sudah tahu cara menggunakan penggaris dan juga kalian sudah dapat menggunakan penggaris tersebut untuk mengukur benda-benda yang ada di lingkungan. Nah, ada juga yang harus kalian ingat bahwa pensil, penggaris juga termasuk benda ya. Untuk lebih memahami pemahaman kita hari ini, coba kalian isi latihan berikut. Bagaimana? Kalian sudah selesai mengerjakan latihannya? Kalian anak-anak yang hebat. Kenapa? Karena sudah selesai mengisi latihannya dengan baik. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita belajar tentang apa itu benda dan apa itu non-benda. Juga hari ini kita belajar tentang mengelompokkan benda berdasarkan sifat-sifatnya. Dan akhirnya kita pelajari pelajaran bagaimana mengukur benda menggunakan penggaris. Alhamdulillah, mari kita akhiri materi ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat untuk kita semua. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.